Baik, Bapak mulai dari yang pertama. Yuk perhatikan sebentar. Nah, dia ada input, ada proses, nantinya ada output. Nah, untuk yang di awal ini, pastikan kita bekerja di bawah atau di dalam kurawal ini. Jadi kalau dia di luar kurawal, dia nggak akan bisa coding kita. Di bawah kurawal dari public static void main, dia ngodingnya itu di bawah ini, ya. Kalau ini tanda apa Pak? Nah, ini kita ngasih komentar. Dia bukan coding, hanya pembatas. Catatan saja. Dia bukan coding, makanya dikasih /2. Jadi kan orang kan kadang suka bingung, ini dia apa ya, jalan apa ya gitu. Ini coding untuk apa ya? Makanya dikasih komentar namanya. Oke. Yang pertama kita buat di sini string. Lihat Bapak ngetik codingnya. S kapital lalu kontrol spasi di keyboard. Makanya dia akan tampil. Nah, string, ambil string yang ini. Bukan kita ngetik dari awal. Ya. Dia kalau kita ngetik coding ini, kalau kita buat variabel, nah, kalau kita buat nama variabel itu kita ngetik dari awal. Tapi kalau dia tipe data itu sudah ada di NetBeans ini. Ya, oke, string A umpama, atau Bapak buat di sini string Brazil. Oke, titik koma. Lalu apa? Sistem lagi coba. Out print ln. Lihat di sini. Nama saya adalah, siapa namanya? Noverman. Sama dengan Noverman. Jadi di sini kita sudah selesai nih sebenarnya. String Brazil. Oke, tipe datanya string, nama variabelnya Brazil. Namanya apa? Cocok nggak kalau kita buat dia Brazil? Cocok aja. Nah, cuman kan nanti di sini kita kan bingung nih. Oh iya, variabel untuk nama apa ya namanya? Ngerti nggak logikanya? Nah, berarti harus kita ganti dengan apa? Nama. Ngerti Lili? Kalau kita buat di sini Brazil, kan bingung kita, ini nama variabel siapa sih gitu kan? Tapi kalau kita buat nama, berarti di sini apa? Nama juga. Ya kan? Coba kalau Bapak buat gini. Dia punya umur umpamanya. Kalau Bapak buat di sini nama variabel 32. Nah, terus Bapak mau menampilkan ke ininya, ke layar. Umur saya adalah, sementara kita harus memanggil variabel ya kan? Umur saya adalah apa ya nama variabelnya? Yang kita panggil untuk ditampilkan, ini coding untuk menampilkan ke dalam layar. Yang kita panggil itu apa? Di sini kalau umur. Variabelnya apa? String. Mana bisa string? String tipe data. Apa namanya? Nama variabel, kan bingung kan? Agak rancu kan? Jadi ini apa? Umur. Ya, ngerti? Ya kalau ini Noverman berarti kan nama variabel seharusnya kan nama. Ini kan umur. Kenapa saya buat nama variabel? Boleh saja. Boleh saja. Cuman kan nanti kalau seandainya banyak codingnya. Ini apa nama variabel ini? Ini apa ya nama variabel ini? Kan gitu ya. Nah, jadi kita buat di sini umur aja. Di sini ganti jadi umur. Oke, Bapak perjelas. Ini kok merah? Beda dengan ini? Nah,
untuk menampilkan, nah gini ya, coba kita gini. Oke, nyaman ya, kita lihat hasilnya. Nih katanya, nama saya adalah Noverman, umur saya adalah kosong. Karena variabelnya tidak kita panggil. Coba lihat codingnya. Coba kalau kita lihat codingnya ya. Ada nggak kita panggil variabelnya? Nggak ada kan? Berarti kita tambahkan variabelnya. Kita tambahkan umur. Kenapa masih merah? Untuk memanggilnya harus dikasih tanda plus gini. Barulah tampil dia. Umur saya adalah Noverman, nama saya adalah Noverman, umur saya adalah 32. Nah, sekarang gini, lihat. Kalau kita tidak menggunakan yang ini, kira-kira yang tampil apa isiannya? Ya, siapa yang bisa? Kalau kayak gini, apa hasilnya? Coba, hasilnya apa nanti di bawah ini? Apa yang maksud Bapak tuh, apa perintahnya? Kalau tadi kan nama saya adalah ini, umur saya adalah ini. Kalau sistem of print ln-nya cetakannya seperti ini, yang keluar di monitor nanti apa? Nama saya adalah Noverman. Lalu yang kedua, langsung angka 32. Kenapa? Kita tidak memberikan keterangan di sini. Gitu kan? Nah, coba kita lihat. Nah, coba lihat. Ini dia, nama saya adalah Noverman. Nggak ada kan tulisan yang lain kan? Nanti kan orang bertanya, 32 itu apa sih? Gitu kan? Oke, sekarang coba lihat di sini. Pak, kenapa umur ini nggak ada tulisan umurnya gitu kan? Kok ini hasilnya hanya ini, nggak ada tulisan ini? Lihat, kan kita memanggil umur. Oke? Nilainya apa? 32. Karena kita menempatkan umur di sini, yang tampil itu sebenarnya adalah 32. Nih, umur sama dengan 32. Saya masukkan ini ke sini berarti umur sama dengan 32 gitu. Jadi kalau saya cetak ini hasilnya adalah 32. Ngerti? Nah, jadi gimana caranya? Kita tambahkan keterangan. Bagaimana cara menambahkan keterangan? Kasih tanda petik. Petik pembuka, petik penutup. Lalu karena dia menggunakan keterangan, maka kasih tanda tambah. Gitu. Umur saya sama dengan gitu. Ini dia hasilnya. Tuh, nama saya adalah Noverman, umur saya sama dengan 32. Oke, ya. Coba di ini saya ingin biodata udah kemarin ya. Udah dibuat ya biodata. Lili udah? Oke. Catat ya. Yang pertama ini deklarasi. Yang kedua menampilkan ke mana? Layar. Deklarasi menampilkan ke layar. Oke, silakan. Dilengkapi biodatanya dulu. Nanti kode. Ingat ya, kalau ngetiknya nggak boleh langsung S besar, S besar. Harus menggunakan kontrol spasi ya. Biodata diri.
Oke, ngomong gitu. S sama string. S besar kan? Spasi. Ngomong gitu. Udah. Kontrol spasi. S dulu kan? Enggak. Kontrol. Gitu ya. Jadi bicara. Ngomong dia. Kontrol dulu. Pasti masalah, masalah. Ini saya sambil oh lagi tulis, lagi diketik. Oh iya kita sudah. Ustaz itu bang. Jangan marah-marah. S-nya S besar kecil. Ini titik komanya enggak ada. Jangan lupa titik koma ya. Bisa di? Iya. Oke, siap ya. Catat aja ya. Ini deklarasi variabel. Yang mana variabel? Ini adalah tipe data. Ini adalah nama variabel ini isi dari variabel. Ya. Nah, kalau misalkan ini mungkin belum kelihatan ya kalau integer, float itu akan kita cobakan untuk isiannya nanti. Baru terlihat nanti fungsi dari masing-masing tipe data itu.
Dingin kali? Dingin? Enggak. Coba, S-nya ada benar? Iya, yang bawahnya Pak sistem. Sini. Ini udah ada. S besar. Kontrol spasi. Kontrol spasi. S-nya kecil kamu nih. S besar. S besar. S-nya besar, pakai capsule. S besar. Dulu. Sistem SY dulu. Nah, tuh bawahnya. Sistem, enter, titik, out. Enggak usah enggak usah diketik dari awal. Cukup gunakan capsule, biasanya dia langsung tampil gitu. Coba saya sebentar. Nah, kan Bapak tadi bilang mengerjakannya tidak boleh di luar ini, harus di dalam. Coba kamu cek. Coba dicek. Tinggal kamu copy aja. Itu di luar tuh. Dia nggak boleh di luar ini nih. Tinggal kamu copy, pindahkan ke dalam. Antara ini dengan ini. Kalau nggak akan kebaca deh. Ya, berawalnya ini pembuka, ini penutup. Jangan Bapak hapus, terus gini. Bapak ganti di sini string panjang 80, string lebar 95. Oke, ini kayak gini ya. Lalu rumusnya adalah string panjang kali lebar luas. Nah, di sini rumusnya luas sama dengan panjang kali sistem luas adalah lihat. Kan nggak apa-apa kan? Kita gunakan string panjang 80. Perhatikan dulu Pak. String lebar 95. String luas 0. Ada yang salah nggak? Nggak ada kan? Nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah kan? Tapi catatannya tadi, untuk proses aritmatika, penjumlahan, perkalian, pembagian, itu harus menggunakan tipe data yang sesuai. Jadi di sini katanya operator perkalian tidak bisa ditampilkan katanya. Kenapa? Jadi yang untuk aritmatika bagi catatan, aritmatika penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, itu kalau tidak integer float, kalau nggak float double. Hanya boleh menggunakan 3 itu saja kalau kita sudah melakukan proses aritmatika. Jadi string Pak gimana? Tidak boleh menggunakan string, karena bahasa Java itu menolak string ini bukan untuk aritmatika katanya. Jadi gimana solusinya? Tipe datanya gimana? Nah, string ini diganti menjadi boleh double,
Lihat nih, double boleh. Oke, ternyata masih ini nih, masih merah gitu. Nah, kalau dia angka, jangan lagi menggunakan petik. Aman ya? Oke, yang kedua, tidak juga boleh menggunakan petik. Oke, lalu luas, berarti luas gimana? Nah, sekarang gini. Tapi kok ini bisa Pak? Nol nggak pakai petik? Masih pakai petik kok nggak masalah? Karena dia string. Ini agak ribet nih memahaminya nih ya, karena dia string. Jadi gini, kalau dia string, kalau tipe datanya adalah string, itu apapun di dalamnya harus menggunakan petik. Tapi kalau dia double float integer, tidak boleh menggunakan tanda petik ya. Nanti ngerti nih, luasnya 0. Stringnya diganti menjadi double. Nggak ada masalah ya. Lalu kalau kita eksekusi 80 kali 95 hasilnya. Jadi gimana tadi? Kalau dia ada perkalian, pembagian, pengurangan, itu kita tipe datanya harus integer, float atau double. Ya. Oke. Sekarang coba gini. Coba ya. Ini deklarasi, rumus, baru apa? Cetak ke layar, tampilkan ke layar. Deklarasi, rumus, cetak ke layar. Kalau tadi kan nggak ada ya. Deklarasi dulu, rumus, baru cetak ke layar gitu ya. Oke, sekarang misalkan gini, capek juga ya kalau seandainya kita, misalnya katanya kalau panjangnya 120 gimana katanya, panjangnya 120, lebarnya 100, ya kita harus ngetik di codingnya kan, 120, 100, tes lagi. Terus kalau katanya seandainya luasnya adalah 1000, kita harus gini pula lagi, panjangnya 1000 harus kita ganti lagi. Kita mengisi datanya langsung di coding. Lalu bagaimana cara simpelnya Pak? Cara simpelnya adalah, misalnya ini dibuat 0 dulu, nilai awalnya adalah 0, luas, panjang kali lebar. Oke, ini nanti kita buat seperti ini. Ada scanner namanya. Scanner, scan sama dengan new scanner. Lalu ada sistem in. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sistem out println masukkan panjang bangunan umpamanya. Sini ya. Lalu di sini ada panjang. Scan. Next. Lihat di sini. Lalu yang seperti ini apa pula gitu ya? Kalau kita lihat segini. Nah, ini dia. Kita langsung memasukkan di layarnya angkanya. Ngerti? Kalau tadi memasukkan angkanya di codingnya, sekarang di layarnya. Ya? Nah, oke. Coba ini nanti Bapak akan bantu. Sekarang coba diinginkan aja dulu yang coding ini, luas bangunan tadi. Nah, kerjakan aja dulu. Nanti Bapak kasih latihan. Sudah sampai? Tadi? Tidak. Ini kurang nih.
jalan ini harus jalan ini, jalan kedua. Itu ya, kemana? Pulang ya, ini nih. Oh, baru. Jadi, kenapa kok di yang tadi mana? Nggak bisa ini. Ini. Nih, yang seperti ini kan? Ini ada satunya dia, kerjakan satunya. Itu kalau apa? Kenapa nilainya bukan 31,5? Kembali kita lagi ke tipe lihat. Lihat, kenapa 31 atau 32? Yang kita gunakan apa? Integer, kan bilangan bulat. Kalau dia bilang koma, harus double atau float. Silahkan ganti. Nah, gitu dia. Ganti aja namanya. Ini nanti apa? Jadi dari nt alas gitu. Kita ganti. Bisa. Berapa bacanya? Oh iya Pak. Berapa? 31,5 kan? Iya. Nah, alas berapa nih Pak? Hah? 9 alas tinggi 7. 11 nah, jadi sini alas dikali tinggi. Kali 2. Misalkan alas kali tinggi setengah alas kali tinggi. Kali 2. Nah, seharusnya dia 31,5 karena INT itu adalah bilangan bulat. Jadi diganti jadi ngerti ya? Ini kecil. Rumusnya lagi nih. Bagian rumusnya. Luasnya belum, double luasnya belum. Bantuin sampai dulu. Karyawan bantuin sampai dulu.